Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Oke, bagaimanakah zodiak Scorpio ya? Mohon maaf, zodiak Scorpio belum saya upload. Saya kelenger ya, saya capek banget kemarin karena bikin banyak video dan edit semuanya karena masih sendiri ya sahabat ya. Jadi maklum ya, mohon maaf yang Scorpio mungkin masih baru bisa upload. Oke, bagaimanakah general reading Scorpio untuk bulan Mei? Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, general reading Scorpio sudah saya ambil ya, oracle cardnya. Di sini ada self worth Scorpio. Jadi self worth about apa ini? Tentang apa? Ten of Swords. Nah, Scorpio lagi mengalami kondisi di sini, kondisi yang tertekan banget, sakit hati, capek, lelah, kecewa yang luar biasa. Self worth. Apa hubungannya dengan self worth dengan Ten of Swords tadi? Yang kamu lelah, capek. Lagi-lagi, saya bilang selalu bahwa apapun yang terjadi sama kita itu memang untuk membimbing kita, membentuk kita menjadi seseorang yang lebih baik. Kalau kamu memang bisa menerima kondisi kamu. Kalau kamu masih marah, capek, kecewa, itu kamu pelihara dan kamu hidupkan di dalam jiwa kamu, maka kamu nggak akan mengerti makna dan hikmah kenapa Tuhan ngasih ujian seperti ini gitu. Selalu saya bilang, selalu saya mesti mengingatkan, sahabat-sahabat sama-sama juga mengingatkan saya gitu ya. Memang banyak hal yang terjadi, saya merasakan di Scorpio ini masih running, masalah yang masih running, yang dia belum selesai gitu ya. Masalah itu juga masih sangat berat, apalagi di bulan Mei kayaknya saya merasakan di dalam jiwanya sangat berat, menghadapi sesuatu yang sangat berat, kayak rasa yang campur aduk lah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kamu masih menghadapi ujian yang sangat berat. The Chariot di sini. Ini adalah kehidupan yang diberikan Tuhan. Mungkin kamu belum tahu maknanya, jadi kamu berasa sangat sedih dan kecewa seperti ini. Tetapi coba kamu lebih melebarkan jiwa kamu. Berusaha untuk bisa menerima, maksudnya dengan kamu bisa berusaha menerima berarti kamu ada positif, memberikan energi positif terhadap diri kamu dan hidup kamu. Kalau kamu terus kecewa, terus marah, rasa kesal kamu pelihara di dalam jiwa, maka itu memberikan energi negatif terhadap hidup kamu, memberikan vibe negatif terhadap hidup kamu, juga dirimu, juga orang sekitar kamu. Karena di sini dirimu, aku merasakan bahwa dirimu adalah pusat dari kehidupan keluarga kamu. Kamu adalah mercusuar di dalam keluarga kamu. Kalau kamu selalu berpikiran negatif, kalau kamu selalu memikirkan hal-hal buruk dan kamu kurang tenang, kurang bisa legowo, itu akan mempengaruhi dengan semua yang ada di rumah kamu. Kamu tidak akan merasa nyaman, kamu tidak akan merasa damai, kamu tidak begitu bisa bahagia. Butuh keberanian yang tinggi, untuk menerima kenyataan. Di sini memang Tuhan itu melatih kamu untuk gentleman. Gentleman itu adalah kamu bisa berani untuk menghadapi kenyataan hidupmu yang mungkin masih kurang manis gitu ya. Masih kurang manis. Nah, pada saat kamu bisa, oke Tuhan, tidak apa-apa. Kenapa saya bisa bilang seperti itu kepada sahabat Scorpio? Saya juga pernah merasakan kepahitan hidup yang sangat pahit. Tetapi pada saat saya menghadapinya ternyata bukan saya bilang bahwa saya itu baik, enggak, tetapi memang karena saya juga ditempa seperti dirimu, padahal masih muda gitu ya, masih muda, saya sudah ditempa dengan banyak hal. Karena orang yang memiliki kelebihan seperti saya gini, biasanya memang ujiannya juga luar biasa ya. Pada waktu itu saya bilang pada diri saya dan bilang sama Tuhan, walaupun saya juga menangis, meneteskan air mata, berat rasanya ya. Tetapi Tuhan, ya Allah, mungkin kalau memang ini jalan saya dan ini untuk menebus dosa-dosa saya menerima. Saya akan berusaha menerima dengan luar biasa. Saya harus berani menerima kenyataan yang hidup ini mungkin bisa menghapus semua hal-hal buruk di dalam hidup saya.
Saya bilang seperti itu. Jadi mungkin apa yang terjadi pada Scorpio juga hampir sama dengan saya. Ternyata tahun demi tahun, hari demi hari saya lewati, tidak terasa semuanya sudah berubah. Hidup saya sudah lebih baik dan lebih baik. Banyak kenyataan pahit yang saya lewatkan, saya hadapi dulu, sekarang sudah ternyata berbuah manis. Ternyata Tuhan itu memberikan itu tadi, self worth. Itu bekerja untuk dirimu sendiri. Kamu semakin bijaksana, kamu semakin pandai melihat soal-soal kehidupan, sehingga kamu tidak mudah capek, tidak mudah marah, tidak mudah bilang kenapa begini, kenapa begitu, ya. Integrity. Align your actions with that key image, your values and inner knowing test of what right for you. Integrity, benar. Semua berhubungan dengan untuk menaikkan integritas kamu di hadapan Tuhan, menaikkan nilai kamu, values, dan inner knowingness. Inner knowingness adalah pengetahuan jiwa, pengetahuan tentang spiritual. Di sini kamu lagi sama Tuhan tuh kayak di dadar, seperti yang saya cerita sama di masa lalu. Itu ternyata memang benar. Itu adalah saya dikasih sama Tuhan pemahaman hidup, pemahaman tentang bagaimana saya harus menjadi hamba Tuhan. Pada saat sebagai hamba Tuhan tuh kalau dapat ujian ini gimana? Saya tidak akan membenci orang-orang yang mungkin menyakiti saya. Saya malah lebih semua itu menyalahkan ke saya. Karena ini memang masih salah saya. Saya mungkin kurang berdoa, saya masih kurang baik di hadapan Tuhan. Nah, pada saat itu saya lakukan, ternyata itu tadi ada value kita naik. Knowingness kita naik juga. Nah, kamu juga seperti itu. Ini adalah sebenarnya pendadaran dari Tuhan untuk dirimu menjadi seorang yang lebih baik lagi. Jangan jauh-jauh sama Tuhan. Pada saat energi kamu saat ini mungkin tidak positifnya tidak tinggi, kamu lagi kalut, kamu lagi sedih, itu biasanya energi negatifnya lumayan tinggi. Saya melihat Scorpio di bulan Mei memang energi negatifnya agak tinggi. Kalut, sedih. Jangan sampai jauh-jauh sama Tuhan. Tuhan ini seperti sumber cahaya lah. Ini saya analogikan seperti itu ya. Tuhan itu segalanya lah. Tetapi untuk saat ini analoginya gitu. Kamu butuh cahaya dari Tuhan ini dengan kamu mendekat sama Tuhan. Jangan sampai kamu meninggalkan ibadah apapun agama kalian. Saya yakin di semua ajaran agama kalian hampir sama kok. Jangan jauh-jauh sama Tuhan. Pada saat kamu terpuruk itu malah salah, malah nambah banyak masalah. Tapi pada saat kamu mendekat, karena kalau kamu menjauh sama Tuhan tuh kamu semakin redup. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, tambah bingung, tambah capek, tambah setan tuh kayak deket banget sama kamu, pikiran jelek tuh muncul. Tetapi kalau kamu deket sama Tuhan, kamu lebih lapang. Karena ada cahaya di dalam jiwa kamu, cahaya kamu nggak gelap. Kamu bisa kelihatan salah kamu di mana, kurang kamu di mana. Nah, not for you. Apa yang terjadi saat ini bukanlah untuk hanya kamu, untuk kamu aja. Mungkin untuk anak kamu, keluarga kamu. Jadi ada impact yang besar untuk sekitar kamu. Ya, jadi kamu mungkinlah saat ini masih prihatin, masih banyak harus tirakat, ibaratnya tirakat batin, harus di sini ada paint, kelihatan kamu benar-benar kayak galau luar biasa. Di sini ada clean it up. Segera bersihkan pikiran-pikiran buruk, energi-energi negatif yang datang selalu muncul terhadap diri kamu every day. Setiap saat mungkin. Hilangkan. Aku baik-baik saja. Aku bisa menyelesaikan masalahku dengan baik. Aku bisa menyelesaikan masalahku dengan mudah. Gitu. Jadi kamu harus bisa kayak ngasih vibe positif terus terhadap diri kamu. Yang susah nanti kamu juga kamu sendiri. Kalau misalnya kamu tidak segera mendapat kemudahan. Ya. Jadi Scorpio harus kuat, harus tegar. Jangan sampai bilang hidup begini terus. Pamali banget ya, jangan sampai bilang seperti itu. Itu seperti doa. Kamu akan mendoakan diri kamu, hidup kamu akan begitu terus. Kalau saya selalu bilang, hidupku nggak akan begini terus. Besoknya akan lebih baik lagi. Besoknya akan lebih baik lagi. Ternyata memang iya. Hidup saya tidak yang stuck. Hidup saya itu pelan-pelan. Tapi naik. Pemahaman spiritual saya juga naik. Kemudahan saya juga naik. Sesuai dengan pemahaman saya tentang Tuhan, tentang hidup. Kenapa penting sekali kamu mengenal Tuhan? Biar kamu nggak berprasangka buruk terhadap apa yang diberikan Tuhan, ya. Bukan menggurui, tetapi ini pengalaman sahabat. Because saya juga hampir sama. Kita semua itu menghadapi ujian yang sangat berat untuk di titik yang mungkin luar biasa.
Biasanya kalau ujiannya sangat berat, kamu akan menjadi sosok yang luar biasa someday. Become something yang extraordinary, ya. Bagaimana Kak? Keuangan ya. Keuangan untuk Scorpio bulan Mei. Keuangan untuk Scorpio bulan Mei. Oke, Four of Swords. Harus difikirkan kalau mau mengeluarkan uang nih ya. Harus difikirkan banget, dianalisa nih mana yang terpenting dulu. Jangan sampai kamu kejeglong atau kamu masuk lubang lagi yang mungkin bikin dirimu akhirnya terperosok di dalam kesulitan keuangan. Dianalisa untuk mengeluarkan keuangan. Mana yang penting dulu. Six of Cups. Akan banyak dikasih sama mungkin saudara, sama temen. Mungkin kamu akan bertemu dengan keluarga, dengan temen, dan bisa memberikan kayak rezeki, kemudahan. Ya, kemudahan itu banyak sekali. Mungkin pas mau dikasih saudara, dikasih ini gitu ya. Pas rezekinya itu ada aja di luar gaji kamu bulan Mei. Ada banyak pertolongan juga di bulan Mei untuk dirimu. Two of Pentacles. Nah, keuangan, pengeluaran dan pemasukan mungkin hampir sama, tetapi alhamdulillahnya di bulan Mei bisa. Jadi nggak perlu di sini ada judgment, nggak perlu ngejudge sana sini gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya semua sudah dikendaki, semua sudah diatur oleh semesta, diatur oleh Tuhan. Jadi misalnya ini uang habis gara-gara kamu nih, jangan sampai seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bijaksana, mau merenung lagi, tidak ada kesalahan terkadang itu dari orang lain. Mungkin Tuhan masih ingin menaikkan value kita, menaikkan nilai kita dengan kita mau introspeksi terus. Bukan terlalu menyalahkan diri sendiri, tidak, tetapi lebih baik koreksi diri daripada mengoreksi orang lain. Pada saat kamu bisa mengoreksi diri kamu untuk menjadi seseorang yang baik, maka kamu akan membentuk cahaya di dalam jiwa kamu. Pelan tapi pasti cahaya itu akan keluar dan menyinari sekitarnya. Sekitarnya kan juga mudah. Jadi kalau kamu tuh cool, kamu tuh positive vibes-nya tinggi, kamu juga bukan orang yang mudah marah misalnya. Oke, aku pasti bisa dapat kemudahan, uangku banyak, habis ya sudah. Berarti memang aku harus nyari lagi gitu, harus berdoa lagi, minta sama Tuhan lagi gitu ya. Kenapa saya bilang selalu minta sama Tuhan, jangan minta ke suami atau ke istrinya atau minta ke orang tua? Karena itu bikin blunder. Terkadang kalau dikata suaminya, terus suaminya nggak punya uang, tengkar kalian. Akhirnya mungkin takutnya keluar kata-kata, suami kok nggak pernah punya uang, suami kok harusnya begini-begini. Nah, ini sudah teori. Kehidupan tidak sama dengan teori yang suami kepala rumah tangga harus A, B, C, D. Terkadang kehidupan tidak seperti itu. Berbanding terbalik dengan teori itu. Kenapa? Semua Tuhan yang menghendaki gitu loh. Kenapa? Untuk menguji kita, biar kita bisa positive vibes-nya terusnya gimana gini. Kita prasangka buruk nggak sih sama yang dikasih Tuhan? Dikasih suami yang bukan yang A+, tetapi C. Ya, dikasih istri yang bukan A+, tetapi D. Nerima nggak? Pada saat seperti ini, apa kamu mau nerima nggak? Seperti itu ya. Jadi disitulah nilai ketulusan dan keikhlasan kamu akan diuji. Kamu bukanlah orang yang tidak punya hati nurani, bukan gitu ya. Kamu orang yang baik, Scorpio ya. Five of Cups. Jangan merasa di sini jangan merasa sedih. Untuk keuangan memang belum mudah. Di sini ada Two of Swords. Bulan Mei banyak sekali yang harus dikeluarkan. Dan mungkin kantong dikocek juga akan semakin menipis ya hari demi hari, karena mungkin lebaran juga ya. Tetapi kamu nggak perlu khawatir, karena di sini ada the Fool. Kamu nggak perlu khawatir. Selalu pakai hati kamu, jangan selalu memakai logika kamu untuk menghadapi hal-hal yang di luar akal kamu. Pakai hati, pakai jiwa kamu, selalu bilang kuatkan Tuhan, mudahkan Tuhan gitu. Jangan gitu, hindarkanlah pikiran-pikiran yang tidak baik dan tidak bikin dirimu semakin sedih ya. Itu perjuangan kamu, memang itu perjuangan kita agar kita bisa menjadi sosok yang struggle, kuat lahir dan batin ya. Tidak ada lahirnya, bukan lahirnya aja, tapi batinnya kamu juga harus kuat. Keuangan akan ada pertolongan. Jadi meski mungkin tidak berlebih, tetapi kamu bisa menjalani kehidupan bulan Mei dengan baik-baik saja. Kamu baik-baik saja ya. Pesan semesta untuk Scorpio.
Ada new day, abundance. Banyak hari yang akan baik di bulan Mei. Ada hal-hal yang luar biasa yang akan datang pada hidup kamu. Terus selalu creativity di sini lebih ke, karena di sini ada cawan, ada air yang ngasih air ke bawahnya. Jangan lupa bersedekah ya, agar kamu mendapat kelimpahan, rezekinya besar gitu loh. Jadi memang di sini Scorpio jangan lupa bersedekah, jangan lupa memberi. Benar-benar minta sama Tuhan agar bulan Mei ini diberi kemudahan, kekuatan, diberikan kayak semua jalan dimudahkan, kesulitan-kesulitan bisa diatasi, hutang-hutang bisa dibayar sesuai dengan tanggalnya ya. Jadi di sini bersedekah dulu. Jadi minta sama Tuhan. Jadi memang kenapa ini cerita juga pasti akan berulang kali saya ceritakan ke kalian, mungkin yang baru belum tahu, karena saya selalu bersedekah di awal bulan. Di awal bulan untuk 1 bulan ini agar saya bisa mencukupi semua kebutuhan saya, dan saya bahkan saya minta lebih Tuhan agar bisa menabung, bisa ini. Dan ternyata bisa. Kayak nggak masuk akal bisa. Nah, dicoba gitu ya. Bersedekah dengan tulus, dengan hati yang ini ya, benar-benar memohon, karena sedekah ini seperti kayak dirimu mau minta sama sesuatu, tapi kamu nggak harus juga berani kehilangan sesuatu gitu loh. Dengan ini mungkin pada saat rezeki itu sedikit, kecil, ini energi negatifnya mungkin tinggi, tetapi dengan bersedekah itu melebarkan wadah kamu, mengupgrade wadah kamu, yang harusnya Mei segini ternyata jadinya segini, dan ini energi positifnya lebih bagus, lebih berkah. Akhirnya kamu dapat rezeki juga yang halal, dijauhkan dari hal-hal yang mungkin rezeki yang tidak halal. Jadi seperti itu, semuanya berkah dan mudah ya. Asmara Scorpio, asmara yang single Scorpio, I replay our conversation over and over. Kamu merindukan dia, kamu merindukan saat bersama dia, saat ngobrol bersama dia, saat berkomunikasi dengan mantan kamu. Di sini kelihatan Ten of Pentacles dan ada King of Wands. Jadi kamu harus bisa kayak move on ya, harus bisa move on untuk melupakan masa lalu kamu, karena di sini rezeki kamu juga bagus, kerjaan kamu bagus, sudah waktunya kamu move on, biar mungkin energi yang lama ini pergi, bisa masuk energi baru gitu loh. Biar kamu nggak kalau masih kepikiran masa lalu, pastinya orang yang baru itu sulit masuk gitu loh. Jadi di sini mungkin kamu harus bisa kayak melupakan dia, sudah bisa membuka hati untuk orang lain ya. Yang berpacaran di sini ada so many things remind me of you. Hari ini begitu bulan ini begitu merindukan pasangannya gitu ya, dan selalu ingin bersama ya. Ada Ten of Cups, tetapi kondisinya tidak seperti itu. Jadi ya kondisinya mungkin kalian karena belum bersama, kalian juga mungkin bisa jadi jauhan, atau sulit bertemu dengan pacarnya kalau nggak libur seperti itu, atau mungkin kalian lagi LDR. Hubungan kalian di sini memang harus banyak menahan diri. Hubungan kamu itu harus kayak banyak bersabar, karena mungkin kondisi tadi. Tapi kalau hubungan intern kalian masing-masing masih aman, masih baik-baik saja. Yang menikah ada I'm becoming a better person, benar. Yang menikah lagi kayak dijadikan Tuhan ke seseorang yang lebih baik lagi. Jadi di sini ada Four of Cups. Tidak perlu terlalu bersedih, tidak perlu dibikin terlalu galau. Five of Swords. Jangan merasa terus kamu merasa dikhianati atau dibohongin terus. Kalau kamu belum bisa memaafkan pasangan kamu, kenapa kamu menikahi dia? Seperti itu ya analoginya. Jadi kami juga harus bisa berani menerima kenyataan, berani memaafkan dia, berusaha untuk merelakan apapun yang pernah dia lakukan, because dia masih menjadi pasangan kamu saat ini. Lain kalau kamu memang minta cerai misalnya, kamu sudah nggak mampu nggak minta cerai. Tetapi kalau kamu masih ingin mempertahankan pernikahan ini, Knight of Pentacles ya di sini, kamu harus berjuang, kamu jangan lari, hadapi kenyataan yang ada. Dia adalah pasangan kamu. Kita tidak tahu loh. Terkadang fata morgana, suami atau istri sekarang kayaknya begini-begini aja, ternyata nanti become extraordinary person, seseorang yang luar biasa. We never know, sahabat ya. Kita tidak tahu masa depan seseorang. Terkadang kelihatan yang madesu tuh masa depan suram, masa depan cerah.
Ini kita nggak tahu. Kita jangan melihat dari background atau kelihatannya sekarang, tetapi percaya kamu, keyakinan kamu terhadap pasangan kamu bahwa kita bisa sukses, itu yang terpenting, yang mendasari kehidupan kamu saat ini. Oke, bagaimanakah dengan kesehatan? Kesehatan untuk Scorpio, sebenarnya asam lambung, hati-hati, capek ya, saya kelihatan capek banget. Terus sesuatu yang berada di daerah kiri, kepala kiri, pundak kiri. Nih, pundak kiri berarti kamu belum bisa memaafkan. Itu ada bukunya. Kalau seseorang tuh sering sakit di sini nih, berarti kepikiran masa lalu, masa yang sudah lewat, masih belum bisa ikhlas. Semua yang sebelah kiri dan kakinya dua-duanya capek. Warna keberuntungan, saya melihat ada ungu, ada putih, ada gold, ada coklat, ada pink ya. Jangan memakai warna hitam biar kamu tidak semakin suram ya. Angel number kalian jika kalian ingin bersedekah di angka 7, 77.777.000 mungkin gitu ya. Di sini ada Libra. Berarti kamu harus balance. Jaga hati, jaga pikiran biar selalu balance. Enjoy your time. Nikmati hidup kamu. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.